Rizky Juniansyah mengkritik pemerintah daerah, baik Banten maupun Kota Serang, karena dianggapnya kurang memberikan perhatian terhadap atlet angkat besi ataupun sasana tempatnya berlatih, Bulldog Gym. Jangan atlet sudah sampai Indonesia kita disambut mereka mencari muka ya, maaf ya, bukannya karena saya kesal atau seperti apa, tapi memang kenyataannya seperti ini, ujar Rizky di Serang, Rabu 14.08. Rizky mengaku selama dia berlatih dan menjadi atlet angkat besi, perhatian pemerintah daerah biasa saja. Namun saat sang atlet berprestasi, mereka berebut perhatian. Dukungannya seadanya saja, bukan saya menjelekkan atau apa, tujuannya bukan seperti itu kan, ucap Rizky. Rizky berani untuk speak up karena dia dan atlet lainnya dan seluruh cabang olahraga membutuhkan dukungan dari berbagai institusi untuk meraih prestasi maksimal. Minimal atlet bisa mengharumkan nama daerah di kancah Pekan Olahraga Nasional PON. Rizky berharap pemerintah daerah bisa memperhatikan lebih untuk para atlet muda di seluruh cabang olahraga, terutama angkat besi yang digelutinya. Maaf saya tidak butuh dikasih ini itu, apresiasi saya hanya butuh dikasih support dan doa itu sudah senang. Mereka pejabat datang ke sini menyanjung semua, jangan lihat saya mendunia, lihat adik-adik saya, kita latihan dari nol, ucap Rizky. Rizky untuk 2 hari beruntun menjalani arak-arakan di Serang, Rabu 14/8, dan Jakarta pada Kamis 15/8 untuk merayakan keberhasilan merebut medali emas di Olimpiade 2024. Rizky dan sejumlah atlet Indonesia kemudian diterima Presiden Joko Widodo, Jokowi, di Istana Negara pada Kamis pagi. Secara simbolis Presiden Jokowi memberikan bonus sebesar 6 miliar rupiah untuk Rizky Juniansyah. Peraih emas Olimpiade 2024 Rizky Juniansyah disambut ketimpringan ibu-ibu pengajian dan pesta kembang api saat kembali ke rumahnya di Serang, Banten, Rabu 14/8 malam. Sebelum kembali ke rumahnya, Rizky Juniansyah diarak keliling kota Serang terlebih dahulu. Dia dikawal oleh teman-temannya sesama di Federasi Olahraga Kota Serang. Rizky terharu karena tak menyangka kepulangannya disambut antusias oleh masyarakat di kota Banten dan warga perumahannya. Terima kasih kepada warga, terima kasih semuanya. Terima kasih sudah mensupport, mendoakan saya pas nobar kemarin. Alhamdulillah hasilnya cukup memuaskan, ujarnya. Rizky berharap dan berdoa ada penerus dirinya di dunia angkat besi yang bisa menorehkan banyak prestasi, baik nasional maupun internasional. Dia pun menyemangati anggota Bulldog Gym, tempatnya berlatih untuk terus berlatih keras dan fokus untuk mengukir prestasi di Indonesia. Semoga kedepannya banyak junior-junior, anak-anak yang bisa mengikuti saya ke depannya, terangnya. Muhammad Yasin, orang tua Rizky, mengaku terharu dan bangga dengan sambutan yang diberikan oleh warga. Dia juga berterima kasih atas doa dan dukungan masyarakat, sehingga anaknya bisa meraih medali emas Olimpiade 2024. Yasin terharu dengan animo masyarakat yang tidak lelah mendukung Rizky Juniansyah, apalagi sampai saat putranya meraih medali emas Olimpiade. Merasa terima kasih sekali kepada warga masyarakat Kota Serang, Banten. Saya berterima kasih sekali, karena saya saksi waktu pertandingan di lapangan ini kita nobar bareng-bareng, kita sama-sama mendoakan Rizky, sehingga Rizky akhirnya dapat juga di Olimpiade, Alhamdulillah, kata Yasin. Selaku orang tua Rizky dan pemilik Bulldog Gym, Yasin berharap ada generasi penerus Rizky. Harapannya juga Rizky bisa terus mempertahankan prestasi seperti di Olimpiade Paris 2024. Ini sejarah. Semoga hasil Rizky bisa diikuti junior-junior ke depan, apapun olahraganya, kita dukung. Lifter peraih medali emas Olimpiade Paris 2024 Rizky Juniansyah diarak keliling kota Serang, Banten sepulang dari Prancis, Rabu 14/8. Rizky tiba di tanah air, tepatnya di Bandara Internasional Soekarno-Hatta pada Selasa 13/8 malam. Sejumlah pihak, termasuk perwakilan pemerintah daerah Serang menjemput. Dalam video yang beredar di media sosial, Rizky diarak dengan menggunakan mobil bak terbuka pada Rabu 14/8. Ia didampingi pelaksana tugas Gubernur Banten, Ali Muktabar. Mengenakan setelan putih kombinasi merah kostum kontingen Indonesia peraih medali Olimpiade 2024, Rizky memamerkan medali emas yang ia raih dari olahraga angkat besi Olimpiade Paris 2024. Pemuda 21 tahun ini meraih medali emas angkat besi nomor 73 kg putra.
Rizky unggul atas wakil negara lainnya berkat angkatan clean and jerk dan snatch yang unggul jauh. Ini menjadi pencapaian manis, sebab di Olimpiade sebelumnya, pencapaian terbaik angkat besi Indonesia adalah medali perak. Artinya Rizky jadi peraih emas pertama angkat besi Indonesia. Rencananya, Rizky akan kembali diarak pada Kamis 15/8. Kali ini dari kantor Kemenpora di Senayan melewati Bundaran Hotel Indonesia dan berakhir di Istana Presiden. Di Istana Merdeka Rizky dan peraih medali Olimpiade lainnya, Fedrik Leonardo dan Gregoria Mariska Tunjung, akan dijamu Presiden Joko Widodo sekaligus diberi bonus. Lifter peraih medali emas Olimpiade Paris 2024 Rizky Juniansyah diarak keliling kota Serang, Banten sepulang dari Prancis, Rabu 14/8. Rizky tiba di tanah air, tepatnya di Bandara Internasional Soekarno-Hatta pada Selasa 13/8 malam. Sejumlah pihak, termasuk perwakilan pemerintah daerah Serang menjemput. Dalam video yang beredar di media sosial, Rizky diarak dengan menggunakan mobil bak terbuka pada Rabu 14/8. Ia didampingi pelaksana tugas Gubernur Banten, Ali Muktabar. Mengenakan setelan putih kombinasi merah kostum kontingen Indonesia peraih medali Olimpiade 2024, Rizky memamerkan medali emas yang ia raih dari olahraga angkat besi Olimpiade Paris 2024. Pemuda 21 tahun ini meraih medali emas angkat besi nomor 73 kg putra. Rizky unggul atas wakil negara lainnya berkat angkatan clean and jerk dan snatch yang unggul jauh. Ini menjadi pencapaian manis, sebab di Olimpiade sebelumnya, pencapaian terbaik angkat besi Indonesia adalah medali perak. Artinya Rizky jadi peraih emas pertama angkat besi Indonesia. Rencananya, Rizky akan kembali diarak pada Kamis 15/8. Kali ini dari kantor Kemenpora di Senayan melewati Bundaran Hotel Indonesia dan berakhir di Istana Presiden. Di Istana Merdeka Rizky dan peraih medali Olimpiade lainnya, Fedrik Leonardo dan Gregoria Mariska Tunjung, akan dijamu Presiden Joko Widodo sekaligus diberi bonus. Ayah Rizky Juniansyah, Muhammad Yassin, menyatakan prestasi sang putra pada Olimpiade 2024 mendapat sambutan histeris dari lingkungan sekeliling rumahnya. Yassin yang berada di rumah saat Rizky berjuang dalam cabang olahraga angkat besi 73 kg putra pada saat Olimpiade, Jumat 9/8 dini hari, menggelar nonton bareng. Tak cuma dengan tetangga kanan-kiri rumah atau sanak famili, Yassin menyaksikan prestasi emas Rizky bersama dengan lingkungan tempat tinggalnya. Pas Rizky berhasil dapat emas, waduh itu satu RT, bahkan satu kelurahan yang ada di rumah karena kebetulan kita nobar ya, itu wah teriak semua, menangis bangga semua, kata Yassin dalam acara penyambutan Rizky di Bandara Soekarno-Hatta, Selasa 13/8 malam. Rizky memastikan emas Olimpiade 2024 setelah berhasil mengangkat beban seberat 199 kg pada saat sesi clean dan jerk. Menjadi lebih istimewa lagi karena angkatan tersebut menjadi rekor Olimpiade. Yassin yang merupakan lifter Indonesia di era 1980 hingga 1990-an merasa berbesar hati dengan capaian anak ketiganya tersebut. Otomatis bangga ya, senang sekali. Saya sampai nangis bahagia, tutur Yassin. Menurutnya Rizky selalu tampil maksimal di setiap kejuaraan, sehingga performa di Olimpiade tak mengagetkan Yassin. Ya Rizky memang setiap tanding itu memang maksimal, itu modalnya kalau udah tampil all out. Contohnya pas di Tashkent itu abis operasi dia comeback, itu buset mainnya dan sebenarnya yang menentukan itu di Tashkent kejuaraan Asia 2024. Terus dia di Phuket Piala Dunia Angkat Besi 2024 tampil lebih gila lagi. Kalau saya lihat ini juga tidak terlepas berkat dari Allah yang sayang ke kita, papar Yassin. Melihat performa sang putra dalam kejuaraan-kejuaraan bergengsi termasuk Olimpiade 2024, Yassin memiliki keyakinan Rizky masih bisa tampil apik dalam hingga Olimpiade 2036. Rizky yang saat ini masih berusia 21 tahun diperhitungkan sang ayah bakal naik ke kelas 81 kg. Di balik emas Olimpiade Rizky Juniansyah terdapat sosok seorang ibu bernama Yeni Rohaeni Durachim yang selalu menemani dan mendukung sang putra. Yeni turut pula berada di Paris memberi dukungan moral kepada anak ketiganya tersebut. Keberadaan Yeni di Paris ikut menguatkan mental Rizky yang punya kebiasaan unik.
Lifter yang meraih medali emas Olimpiade di kelas 73 kg putra itu selalu meminum air cuci tangan dan cuci kaki sang ibu sebelum bertanding. Kebiasaan tersebut dibenarkan Yeni yang juga seorang mantan atlet angkat besi. Ritual Kiki selalu kalau keberangkatan dia selalu cuci kaki, cuci tangan saya, cuci kaki, lalu dia minum gitu. Ritual dia percaya dia sendiri bahwa dia ngerasa pengen bersih mungkin ya. Banyak dosa mungkin ya, semua juga banyak dosa. Cuma ya Rizky kebiasaannya begitu, terang Yeni. Sang ibunda yang datang bersama salah satu kakak Rizky, Rizka Anjani Yassin, turut merasa jungkir balik saat menyaksikan lifter andalan Indonesia itu tampil menghadapi rival-rival seperti Si Ziyong, Wirafon Wicuma, dan Boshidar Andreev. Ya alhamdulillah ya, sempat deg-degan juga ya melihat anak sendiri di panggung. Saya merasa bersyukur, Rizky sudah bisa mencapai targetnya dia, aku Yeni. Rasanya waduh, tegang pokoknya gitu mah nggak bisa diomongin lagi lah. Tegang dan terharu, sedih juga lah, ucapnya menambahkan. Emas Olimpiade dari Rizky merupakan sumbangan emas yang pertama dari cabang olahraga angkat besi Indonesia. Dalam 24 tahun terakhir, angkat besi tercatat selalu mempersembahkan medali untuk kontingen merah putih. Rizky Juniansyah diproyeksi naik kelas dari 73 kg ke 81 kg untuk Olimpiade 2028 demi membuat peluang emas Indonesia membesar. Rizky sukses merebut emas kelas 73 kg di Olimpiade Paris 2024. Namun seiring bertambahnya usia, berat tubuhnya akan ikut naik. Menurut Muhammad Yassin, ayah Rizky, anaknya tak akan tampil di kelas 73 kg lagi. Karena mungkin nanti di Los Angeles akan ada kelas 81 kg. Mungkin nanti peluangnya lebih besar karena nanti dipisah dengan Rahmat Erwin Abdullah, kata Yassin pada Selasa 13/8 malam. Kita di sini kelas 73 kg persaingannya dengan Rahmat. Itu kemarin kalau dua-duanya lolos dan bisa main, di Olimpiade 2024 itu diacak-acak sama dua atlet ini, ujar Yassin. Persaingan Rizky dan Rahmat memang mengental menjelang Olimpiade 2024. Pasalnya kedua atlet andalan Indonesia ini sama-sama tampil di kelas 73 kg karena kelas 81 kg tidak dipertandingkan di Olimpiade Paris 2024. Di Paris 2024, untuk kategori putra, setelah kelas 73 langsung kelas 89 kg. Ini berat yang dianggap tidak realistis untuk dikejar Rizky atau Rahmat. Karena itu mereka bersaing di nomor 73 kg. Akhirnya Rizky yang lolos ke Olimpiade 2024 setelah meraih medali emas kejuaraan dunia IWF 2024 di Phuket, Thailand. Saat itu Rahmat meraih medali perunggu. Di SEA Games 2023, Rahmat tampil di kelas 81 kg putra dan meraih emas. Pada saat yang sama Rizky tampil di kelas 73 kg putra dan juga meraih emas. Saat itu keduanya sama-sama membuat rekor. Sebelumnya saat tampil di SEA Games 2021, Rahmat tampil di kelas 73 kg dan meraih emas. Adapun Rizky tampil di kelas 81 kg yang berbuah medali perak karena kalah selisih 1 kg. Menurut Yassin, Rizky akan fokus tampil di kelas 81 kg dalam kejuaraan-kejuaraan mendatang. Selain untuk adaptasi, Rizky akan bersaing dengan lawan-lawan tangguh di kelas 81 kg. Rizky enggak akan di kelas 73 kg lagi. Bisa naik kelas ke 81 kg. Seiring beratnya naik, powernya Rizky juga akan nambah, kata Yassin yang merupakan mantan lifter nasional. Sejauh ini belum ada kepastian soal kelas angkat besi yang bakal dipertandingkan di Olimpiade Los Angeles 2028.